kita akan mempelajari mengenai tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Nah, sebelum kita memulai, Bapak akan merefleksikan, mengulang kembali materi yang kemarin sudah kita bahas. Kalau yang kemarin tentang apa? Ada yang masih ingat? Keragaman sosial budaya di Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses bagaimana potensi sumber daya alam di Indonesia. Kalau minggu lalu kita mengenal tentang keragaman budaya. Yang namanya keragaman budaya sedikit apa banyak? Banyak. Sekarang kita mengenali tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Oke, baik. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh, sumber daya air, sumber daya alam air, sumber daya minyak bumi. Kalau tidak ada air, bisa hidup nggak manusia? Enggak. Makanya sumber daya alam ini merupakan segala sesuatu yang ada di mana? Di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tidak understand? Yes. Kita lanjut. Potensi sumber daya alam ini mencakup yang ada di udara, daratan, dan lautan. Berarti apa? Yang pertama? Udara. Nah, berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi berapa? Dua. Ada sumber daya alam apa? Yang ada yang sumber daya alam? Jadi sumber daya alam itu menurut kelestariannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama sumber daya alam dapat lestari. Yang kedua? Sampai sini paham? Ada pertanyaan nggak di sini? Ada. Kita lanjut. Nah, contoh dari sumber daya alam dapat diperbaharui. Yang pertama apa? Air. Kedua? Ketiga? Hutan. Dia bisa diperbaharui. Contoh kayak misalkan hutan. Misalkan terjadi kebakaran. Si Tegar punya hutan, lahan hutan 1 hektar, dibakar di area gitu. Itu bisa diperbarui, ditanami ulang, kayak gitu. Rebui, oke. Do you understand? Yes. Nah, kalau contohnya apa? Minyak bumi, batu bara. Minyak bumi dan batu bara. Kalau minyak bumi udah habis, bisa diperbarui nggak? Enggak. Contoh kalau yang air dapat diperbarui, contoh gini. Kamu tahu siklus hidrologi tentang terjadinya hujan. Air menguap ke atas. Sifat air apa? Mencari titik yang paling tinggi. Enggak, air tinggi. Masa kan ada air naik ke atas? Kecuali evaporasi atau kondensasi. Dia menguap. Kayak kamu lagi bikin es atau apa gitu. Air panas ditutupi, nah tutupan itu biasanya ada airnya lagi. Nah iya. Lalu terjadi lagi kondensasi, evaporasi naik ke atas nih. Terjadi awan gelap dan hujan, turun lagi nih ke laut. Dan seterusnya seperti itu. Kayak gitu. Do you understand? Yes. Nah yang kedua, nanti kita akan mengenal tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama. Sumber daya hutan, sumber daya alam tambang, sumber daya alam kemaritiman. Kita lihat. Sumber daya hutan itu mencakup apa saja? Produksi, hidup, ada hutan produksi. Nih, contoh. Ini hutan produksi nih. Dari kayu apa, kayu jati. Bisa dihasilkan. Kayak gitu. Ada hutan lindung. Apa hutan lindung? Coba angkat, dibaca. Hutan lindung apa? Bukunya nih. Hutan lindung. Nih, hutan lindung apa?
Melindungi. Ayo, hutan lindung. Nih, apa? Melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup. Oke, hutan konservasi, Zaidan. Apa? Hutan konservasi. Ya, yes. Coba, Rama, hutan konservasi apa? Fungsi pokok pelestarian keragaman Oke, jadi sumber daya alam hutan itu ada hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Nah, hutan konservasi pun ada dua, ada kawasan suaka alam, ada kawasan pelestarian alam. Lalu lanjut, ada sumber daya tambang. Ada 4. Yang pertama apa? Prospeksi. Oke, yang kedua? Eksplorasi. Yang ketiga? Kolonialisasi. Yang keempat? Pengelolaan. Oke, sekarang saya tanya, coba Pasya, you, what the meaning is prospeksi? Apa itu prospeksi? Apa? prospeksi. Ya. Kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan dalam gaya Oke, you, apa itu pengolahan? Apa? Nih, pengolahan apa? Memungkinkan apa? Ya, lebih baik bisa lihat ini nih. Apa itu eksploitasi? Nih. Oke, baik. Sama. Apa itu eksplorasi? kegiatan untuk mengetahui ukuran untuk posisi keadaan rata-rata dan besaran cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan. Oke, berarti sumber daya alam ini ada berapa? Yang pertama, Profesi, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan. ada prospeksi, ada eksplorasi, ada eksploitasi, dan pengolahan. Nah, yang terakhir, sumber daya alam kemaritiman nih, tentang laut. Yang pertama, perikanan. Yang kedua, energi. Dan yang ketiga, wisata bahari. Kayak kamu berwisata ke pantai-pantai, Pantai Kuta Lombok, Kuta Bali, dan sebagainya, kayak gitu. Kalau perikanan, yuk, apa di depan tegas apa namanya? Ridwan. Apa itu perikanan? Tentang kemaritiman. Sumber daya alam kemaritiman. Nah, ya perikanan apa? Ini tradisional dan modern. Oke, kalau wisata bahari apa aja? Sumber daya alam kemaritiman itu tambah apa? Laporan Berdasarkan laporan. Oke, baik. Berarti paham ya semuanya. Berarti sumber daya alam itu apa? Merupakan segala sesuatu yang ada di dan dapat sumber daya alam ini mencakup yang ada di mana? Udara dan perairan. Lalu sumber daya yang dimiliki atau potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu ada apa saja? Hutan tambang Sumber daya alam hutan, tambang, dan do you understand? Yeah. Yang terakhir yaitu kalian mengerjakan tugas. Ada tugasnya di halaman selanjutnya, itu lembar aktivitas 7 tentang lembar aktivitas 6, aktivitas individu di halaman 23.
tentang prospeksi itu apa dan lain sebagainya. Do you understand? Di buku tulis. Yes, that's right. Sekarang. Oke, perhatikan. Carilah sumber-sumber yang relevan untuk mengerjakannya. Contoh, prospeksi itu apa? Oh, yang tadi dulu ya. Yes, that's right. Lalu kegiatan untuk mengetahui itu apa elemennya. Lalu eksploitasi itu apa. Lalu pengolahan itu apa. Oke, silakan kerjakan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Saya Tegar ingin menjelaskan tentang sumber daya alam tambang. Contohnya prospeksi, kegiatan penyelidikan dan pencairan untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga. Kalau eksplorasi, kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar, rata-rata, dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan. Terus eksploitasi, kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan. Yaitu terakhir pengolahan, aktivitas untuk memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga yang tidak berharga. Selesai. Untuk siapa yang mau bertanya? Saya. Saya Fadil. Saya. Apa deh? Saya. Saya. Tadi. Siapa deh? Saya. Hamka. Iya. Hamka. Pengolahan adalah aktivitas untuk memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dari Eksploitasi dan pengolahan. Kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga. Kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar, rata-rata, dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan. Kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan. Aktivitas untuk memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan yang tidak berharga. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Ayo, Pak. Apa itu eksplorasi? Eksplorasi adalah kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar, rata-rata, dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah Pertama, prospeksi. Prospeksi adalah kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga. Kedua, eksplorasi adalah kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan. Eksploitasi adalah kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan. Pengolahan adalah untuk memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral tambang. Contohnya prospeksi. Prospeksi kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral. Ya.
Terus eksplorasi kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan. Terus eksploitasi kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral tenaga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan. Terus selanjutnya pengolahan aktivitas untuk memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan yang telah tidak berharga. Selanjutnya saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Silakan juga. Kalau eksplorasi itu apa, Wan? Itu kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata dan besarnya dengan cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.